Jadi sisi wan prestasi dan penipuan itu berbeda ya. Jadi kalau wan prestasi itu adalah satu hal yang untuk mengingkar janji. Untuk penipuan sendiri sampai sekarang kita belum bisa mengatakan itu hal itu penipuan sebelum adanya putusan pengadilan seperti itu. Ini hanya opini-opini yang menyesatkan. Eh, Seperti itu. Oke. Dan mungkin berawal awalnya seperti apa sih Bang? Mungkin boleh jelaskan dulu Bang secara singkat. Kronologisnya. Awalnya ini adalah klien kami itu sifatnya berteman. Jadi hanya sifat untuk membantu. Jadi tidak ada sifat hal itikat jahat untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum lah ya, yang jahat seperti itu. Oke, tapi di dalam beberapa kesempatan yang lalu pihak penggugat memberikan pernyataan bahwa adanya klien Anda di sini ikut terlibat dalam memberikan sebuah janji di mana bisa meluluskan masuk call dengan GS. Klien kami tidak pernah memberikan janji, hanya sifatnya membantu. Dan yang memberikan janji itu mungkin klien dari penggugat sendiri, mungkin. Tapi secara jujur, klien kami tidak pernah memberikan janji. Seperti itu. Jadi cuma bisa bantu ya? Mungkin bantu apa Bang? Membantu itu karena gini, sistem pertemanan ya. Misalnya, ada nggak sih yang bisa bantu satu peristiwa A untuk meloloskan satu peristiwa B, seperti itu. Jadi tidak ada janji-janji yang memastikan sesuatu hal seperti itu. Terus dengan Jenderal Ahmad itu yang dibilang oleh pihak lainnya Bang? Oh tidak, itu Jenderal Ahmad itu kiasan dari si penggugat sendiri itu. Ahmad itu adalah nama depan si klien kami. Bukan maksudkan untuk Jenderal Ahmad, tidak ada itu. Tapi apakah Adli sendiri tahu gitu di nama dia disematkan sebagai Jenderal Ahmad gitu Bang? Itu opininya si penggugat. Coba tanyakan sama si penggugat. Adlinya sendiri tahu dia Tidak pernah mengatakan ada Jenderal Ahmad, Jenderal B, Jenderal C, tidak ada. Tapi kalau dari statement di mana Adli pernah mengaku bahwa orang terdekat atau saudaranya dari keluarga jenderal juga Tidak ada. Tidak ada. Itu opini yang menyesatkan dari penggugat sendiri itu. Tidak ada. dengan dugaan uang miliaran secara cash. Adli menerima atau tidak? Adli tidak pernah menerima. Adli hanya menyalurkan, hanya memberikan apa yang sesuai dengan keinginan dari si pemilik objek yang disengketakan. Penggugat tidak ada legal standing di objek yang digugatkan. Penggugat itu terlalu berhalusinasi. Jadi penggugat sendiri tidak ada hak di dalam gugatannya, seperti itu. Tapi pengakuan dari pihak penggugat Adli sempat Itu haknya penggugat. Tapi dalam faktualnya, objek yang digugatkan itu bukan milik penggugat. Dan siapa yang digugat tidak ada kepentingan dalam objek dalam gugatan. Ini sama seperti menembak angin. Tidak ada kepentingan di situ. Penggugat ini tidak tahu motifnya bagaimana. Seperti itu. Oke. Di lain sisi, di lain di pidananya si yang merasa korban membuat sebuah laporan di Polres Jaktim dengan melaporkan inisial AG lah katakan, di mana pengakuannya juga di situ klien Anda sudah diperiksa, apakah benar? Benar, sudah diperiksa sebagai saksi. Tapi klien kami sudah mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya. Itu sudah dikembalikan seluruhnya, bahkan lebih. Bahkan membayar satu administratif pada kantor penggugat sebesar 5 juta. Itu yang diminta oleh penggugat. Mungkin bisa dijabarkan sedikit karena agar tidak bias gitu, pemirsa memahaminya, apa sih yang dikembalikan, memang ada apa Adli yang terima saat itu? Adli memang menerima sebagai fee profesional, itu sebesar 300 juta. Tapi Adli mengembalikan sebesar 500 juta. Apakah itu tidak
sebagai itikat baik. Seperti itu. Jadi penggugat ini terlalu mengada-ngada dengan gugatannya. Sebenarnya ini adalah klausa yang tidak halal. Peruntukan untuk apa? Dari asumsi kami, pendapat kami, penggugat ini ingin menjatuhkan citra Polri yang sedang berbenah. Seperti itu. Jadi tidak ada hal lain yang maksud Adli untuk menjatuhkan, tidak. Dia hanya membantu karena permintaan sebagai teman. Sekarang terlapor sendiri dalam 2 kali panggilan akhirnya naik menjadi sidik. Itu tidak ada pernah datang sampai sekarang, sama yang si penerima uang. Seperti itu. Berarti dalam arti Adli tidak langsung menerima uang saat diberikan? Tidak, pada waktu kejadian itu hanya sopirnya yang suruh mengambil uang untuk menyerahkan kepada saudara I, inisial I. Adli pada waktu itu sedang dalam pekerjaannya, syuting. Seperti itu. Nah, ini yang menarik adalah membantu. Ya. Adli memang sering atau memang bisa untuk membantu dalam case yang ini nih? Tidak, Adli itu sejauh pribadi saya sebagai kuasa hukum juga sebagai teman, dia orang yang baik. Dia hanya membantu, oke, ada ini yang bisa membantu, silakan berhubungan sendiri. Seperti itu. Sedangkan penggugat sendiri yang mengambil uang itu sekitar dalam informasinya itu 4 miliar lebih. Yang sampai di tangan Adli adalah 3,5. Sisanya kemana? Itu pertanyaan sekarang. Saudara penggugat dengan timnya, saudara terlapor juga itu ikut mengambil uang tersebut sebagai objek gugatan, itu ada di Surabaya. Sekarang pertanyaan saya adalah kemana si pemilik uang? Kenapa penggugat ini yang ribut soal objek gugatannya itu? Sebenarnya legal standingnya juga tidak ada. Dia memperjanjikan sesuatu yang tidak ada. Dia menerima sesuatu yang tidak diakuin, ya itu seperti itu. Dia mencoba untuk menjadi superhero, tapi dia playing victim, seperti itu. Dalam arti ini pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter dan menumpang, apa ya istilahnya kalau dalam anak sekarang, pansos. Dia ingin brandingnya Aldi yang mempunyai masalah privasi, masalah keluarga. Dia mencoba mendompleng itu, seakan-akan klien kami ini orang yang sangat bersalah. Nah, namun Adli dalam hal yang tadi kan sudah menjabarkan bahwa dia tidak pernah menjanjikan dan hanya ingin membantu. Menyebut angka nggak sih Bang Adli saat membantu tersebut? Makanya Adli setelah itu bisa menerima 300 juta. Menurut informasi itu angka itu adalah angka kesepakatan. Jadi dari timnya pihak lain menyebutkan kepada klien kami, dan klien kami tinggal mengiyakan apa yang menjadi kehendak pihak lain. Klien kami hanya menerima, oke, kami hanya menyampaikan, seperti itu. Tapi dari pengakuan dari pihak terlapor juga bahwa Adli ikut serta dalam persetujuan atau dalam penandatanganan itu, dalam penandatanganan mana nih? perjanjian. Perjanjian itu adalah pihak dari penggugat dengan asisten Adli. Itu atas itikat baik Adli. Sebenarnya objeknya yang dipermasalahkan. Pihak pertama sebagai yang sekarang sebagai penggugat dan pihak kedua tidak memiliki kewenangan atas objek yang diperjanjikan itu. Mereka sama-sama tidak tahu ini objek ini punya siapa. Hal yang simpelnya seperti itu. Jadi objek ini tidak bertuan, sedangkan pemilik objek ini tidak pernah mempermasalahkan hal ini. Seperti itu. Lalu reaksi Adli sendiri seperti apa nih Bang? Adli sekarang adalah fokusnya karena dia hanya memperkenalkan. Dia sudah mengembalikan. Sekarang adalah prosesnya adalah dia mendekatkan diri kepada Tuhan dan dia fokus pada pekerjaannya. Karena itu bukan masalahnya dia, karena dia sifatnya hanya memperkenalkan. Dia mendapat bagian profesionalisme
dia sudah mengembalikan lebih dari apa yang dia terima. Bang, berarti ini terseret, Aldi ini terseret untuk orang ingin masuk ke Akpol gitu ya, Bang. Akhirnya Sebenarnya kan gini, kita secara umum deh. Masuk Akpol itu ada biaya tidak? Kan tidak ada biaya. Tapi si Adli sini mencoba untuk membantu. Ada nggak sifat yang bisa apa istilahnya menjembatani kami? Oke, kalian yang berurusan ya. Dan pada waktu hari H penyerahan itu Adli tidak ada di tempat. berarti Aldi cuma memberi akses Kenalan jalur doang. Kenalan aja, silakan berhubungan seperti itu. tapi akhirnya terseret-seret Aldi Karena ya dia mempunyai sebagai public figure, dia artis. Ya penggugat ini memanfaatkan itu. Menurut saya, ya. Dan kata si penggugat juga Adli sudah mencoba menjaminkan di notarisnya, menjaminkan sebidang tanah. Karena itu itikat baik. Kalau saya bersalah, mencoba untuk mengembalikan tanah, menjaminkan. Tapi si penggugat sendiri meminta uang cash. Karena dengan alasan dia saat itu belum melihat fisiknya, fisik tanahnya di mana dan ternyata Oh sudah dicek semua sudah. Dan pas itu ditelusuri katanya juga masih punya warisan bersama. benar. Tapi itu kan gini. Saat saya menjaminkan itu, bukan berarti jaminan itu adalah milik dia. Tapi saya akan mengganti apa yang menjadi itu itikat baik. Tapi dia sudah mengganti keseluruhan, berarti oke dong. Niat baik. Tidak ada masalah dong. Dia bahkan mengembalikan lebih. Sekarang kenapa si penggugat tidak mengejar si terlapor? Kenapa? Itu kan ya dipertanyaan. Yang sebelumnya si penggugat adalah kuasa hukum dari terlapor. Dan si pelapor ini satu tim nih dipecah. Ada permainan apa ini? Mereka satu tim kok. Dalam gugatan ini kenapa mereka enggak ini? Ini Skema berarti ya. ada bisa dua dibilang Aldi dijebak dengan kasus ini atau penggugat ini playing victim lah. Dugaan kami ya playing victim. Karena mereka satu tim. Yang satu diciptakan untuk sebagai penggugat, yang satu maksudnya pelapor, yang satu diciptakan sebagai terlapor. Dalam hal lain, dalam hal keperdataan, si terlapor, kuasa hukum terlapor diciptakan sebagai penggugat. Ini dugaan pelanggaran kode etik juga bisa. Ya kita tunggulah, nanti kita akan mencari bukti-bukti yang dengan kebenarannya. Tapi dengan orang yang ingin yang berkomunikasi dengan Aldi pada saat itu ingin dikenalkan ke kenalan Aldi, sampai sejauh ini komunikasi masih atau Tidak ada. Dan saya dengar info sekarang terlapor ini menjadi DPO kan. Dan tidak ada itikat baik, hanya menjanjikan tapi tidak ada. berarti uang yang sempat diterima Aldi itu berapa? Tidak ada diterima, hanya menyalurkan langsung lewat sopirnya langsung diserahkan kepada inisial I. Itu nanti penyidikan lah dari yang membuktikan. Berarti memang nggak seperti pegang Tidak ada. tahan sama Aldi. Pada waktu itu klien kami dalam kondisional sedang bekerja di Bogor untuk syuting. Ada langkah hukum mungkin Bang mau diambil untuk dengan kejadian ini sendiri dari Aldi. pihak Aldi gimana Bang? Kan coba proses hukum Langkah keterlibatan atau langkah hukum kami adalah membuktikan kebenaran aja. Kita akan membuktikan bahwa apa yang dituduhkan, apa yang istilahnya disangkakan kepada Adri itu tidak benar. tidak ada mau melapor balik karena pencemaran nama baik. Kita tunggu karena pelaporan pencemaran nama baik harus tunggu proses apakah itu terbukti atau tidak. Baru kita bisa melakukan langkah berikutnya. dalam proses hukum nanti Adli akan datang hadir? Akan hadir. Itu kapan? Proses hukum mungkin nanti kita tunggu panggilan pengadilan berikutnya ya. Bang, berarti ini mungkin petugas kasus ini sudah masuk proses pengadilan ya Bang berarti? Sudah kemarin tahap 1. Kamis katanya Bang. Waktu minggu lalu ya. Ya.
Itu tahap 1 karena kami belum siap secara administratif. Sedang Adli dalam kondisi syuting di luar kota. Jadi untuk memerlukan tanda tangan saya sebagai kuasa hukum, ini kan beda nih antara kuasa hukum dengan di Polres dengan di pengadilan kan beda. Saya harus memerlukan tanda tangan baru karena itu belum siap, karena beliau sedang ada syuting di luar. Jadi kita perlu mempersiapkan itu sebagai syarat untuk di pengadilan. Berarti nanti sidang yang kedua berarti. Kemungkinan ya, tapi kita harus menganalisa dulu apa tujuannya si penggugat ini kepada Adli. Kita hanya nanti kita tunggulah the next episode. Kita ingin memastikan apa langkah kami adalah untuk menganalisa satu hal yang tidak benar, karena sesuatu hal yang kita lakukan secara buru-buru itu kan juga tidak baik, Mas. Gitu. Bukti-bukti dari pihak Aldi sendiri sudah ada gitu Bang bahwa menyatakan banyak kita sudah siapkan bukti-bukti termasuk foto-fotonya penggugat, dia berfoto-foto, ya itu sudah kita siapkan semua. Bang, dikala Aldi ini yang lagi sandung kasus lagi kan ya, jadi 2 kali nih Bang dengan kasus masalah rumah tangga ini mungkin. Sebenarnya masalah rumah tangga sih bukan case ya, itu hal yang pribadi, tapi dalam hal ini ada pihak lain yang mensangkut pautkan terkait masalah pribadi, itu juga tidak dibenarkan juga. Masalah pribadi seseorang itu urusan pribadi seseorang, tapi ini masalah hukum berbeda hal. Jadi kalau masalah hukum ini tetap Adli tetap komitmen akan menciptakan satu kebenaran yang harus dia jalani, dan kebenaran itu akan terbukti dengan sendirinya jika seseorang hanya ingin pansos lah, seperti itu. Berarti bisa dibilang dalam kasus ini ada pihak sana tuh mengambil momen. Menurut saya, dugaan saya iya, seperti itu. Jadi menciptakan nama besar Adli, karena ya kita tahulah saya sebagai seorang kuasa hukum juga apabila menggugat seseorang harus jelas di mana posisinya, apa legal standing saya, dasar hukumnya bagaimana, itu harus jelas, bukan mengada-ngada. Saya akan menggugat A, B, C, D, E, ternyata objek itu bukan punya saya. Itu sesuatu hal yang penuh dengan istilahnya kita menembak angin. Ngapain kita harus menembak angin? Kalau kebenaran itu ada, kalau tidak ada, buat apa? Seperti itu. Bang, pihak lawan juga mengatakan bahwa mediasi ini sebenarnya sudah dilayangkan sebagaimana mestinya, namun itikat baik dianggap tidak ada itikat baik dari pihak Aldi. Seperti apa? Mediasi seperti apa ya? Surat panggilan untuk diselesaikan secara keluarga. Tidak ada. Saya sebagai kuasa hukum dari laporan polisi tidak ada. Dia mensomasi untuk mengajak bertemu, tidak ada. Tapi kalau misalkan ini kan sekarang KUHP baru juga kan mengedepankan restorasi justice. Siap. Dari Aldi sendiri siap nggak? Siap. Secara keluarga. Dan yang di restoratif justice kan apa? Sedangkan dia di dalam posisi laporan polisi ini dia hanya sebagai saksi. Tidak ada hal eksklusif yang mewajibkan Adli untuk mengganti itu semua, tidak ada. Kalau dalam perdata? Kenapa? Kalau dalam perdatanya? Kalau dalam perdatanya pengadilan yang menentukan. Pengadilan akan tahap 1 akan setelah selesai administratif akan ada mediasi. Itu pengadilan, itu wewenang pengadilan. Kita akan mengikuti segala sesuatu apa yang diaturkan oleh pengadilan. Bang, berarti sampai detik ini masih statusnya saksi ya Bang? Di dalam laporan polisi? Iya. Ya. Mungkin Adli ada pesan nih Bang yang ingin disampaikan. Jadi Adli berpesan adalah dia akan mengejar segala kebenaran itu sesuai apa yang dia alami. Seperti itu. Dia akan mendekatkan diri sama Tuhan. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang merasa tersinggung dengan apa yang isu yang sekarang lebih ini, dia meminta maaf tanpa ada kesalahan dari dia. Secara gentleman dia minta maaf kepada penggemar-penggemarnya, kepada keluarga, secara pribadi, secara
curhatan secara pribadi itu dia meminta maaf kalau dia ada salah. Tapi dalam hal ini biarlah hukum tetap berlaku. Hukum tetap hukum, kita akan ikuti apa seperti hukum itu berlaku. Kondisinya terganggu nggak sih bang? Oh, Sejak dari dari curhatan Oh tidak, dia ada depresi atau oh apa tidak, dalam tidak, tidak. kasus? Saya mengenal betul Adli itu tidak pernah terganggu dengan hal itu. Dia tetap semangat, selama dia benar, dia akan jalani. Oke, terima kasih bang. Siap, sama-sama. Berarti Kamis tahap 2 ya? Tahap 2. Oh, bukan tahap 2. Panggilan kedua. Panggilan kedua. Kalau tahap 2 nanti Oh, iya. ini dong, pidana dong. Iya. Oke, Panggilan. thank you.